Shalom, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Kita akan kembali melanjutkan renungan firman Tuhan dalam topik menghadapi hambatan yang menghancurkan pelayanan. Bagian firman Tuhan yang akan membantu kita memahami lebih jauh tentang topik ini terambil dari Yohanes 15 ayat 20, terjemahan baru kedua yang berbunyi demikian. Ingatlah apa yang telah kukatakan kepadamu. Seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya. Jikalau mereka telah menganiaya aku, mereka juga akan menganiaya kamu. Jikalau mereka telah menuruti firman-Ku, mereka juga akan menuruti perkataanmu. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, kita masih akan melanjutkan perenungan kita berkaitan dengan hambatan yang menghancurkan pelayanan kita. Dalam renungan hari ini kita akan membahas hambatan kedua yang pada umumnya kita temukan, yaitu kritik. Secara umum kritik itu muncul karena beberapa alasan. Jika kita melihat dalam pelayanan yang kita kerjakan, kritik sering muncul karena tidak sesuai dengan keinginan atau harapan dari orang lain. Mungkin orang lain tidak memahami tujuan pelayanan kita. Atau mungkin juga orang lain merasa tidak puas dengan pelayanan yang kita kerjakan. Namun, apapun yang menjadi alasannya, satu hal yang perlu kita pahami adalah ketika kita dikritik, hanya ada dua kemungkinan. Itu adalah kesalahan atau kelalaian kita, sehingga pelayanan kita memang perlu dikritik. Karena sudah tidak sesuai dengan tujuannya, sehingga kritikan itu menarik kita kembali. Jika kita dikritik oleh karena alasan ini, maka kita harus mengakuinya dan menerimanya dengan rendah hati. Atau bisa jadi alasan yang kedua, memang orang tidak memahami maksud dan tujuan pelayanan kita, sehingga mereka memberikan kritikan. Jika kita menerima kritikan seperti ini, maka mungkin saja mereka mengkritik di dalam ketidakpahaman mereka. Dan itu bukanlah sebuah masalah. Sebab Yesus pun mengalami banyak kritikan yang seperti ini dalam masa pelayanannya. Yesus tahu isi hati manusia yang mengkritik. Oleh sebab itu dia tidak mempermasalahkannya dengan berlarut-larut. Tapi kita hanyalah manusia biasa yang terkadang menerima kritikan dengan hati yang panas atau dengan perasaan yang negatif. Dan sebagian besar orang melihat itu sebagai masalah pribadi. Hal inilah yang membuat sebagian besar dari kita merasa tidak tenang. Dan inilah salah satu bentuk dari kata aniaya dalam bagian firman Tuhan yang menjadi perenungan kita bersama hari ini. Mari kita lihat bersama bagian ini. Kata aniaya dalam Yohanes 15 ayat 20 merujuk pada perlakuan buruk, perlawanan, permusuhan, dan kebencian yang dialami oleh para pengikut Kristus dari dunia yang mencakup orang-orang yang tidak mengikuti ajaran Yesus. Karena Yesus sendiri telah dianiaya, para muridnya juga akan mengalami hal yang sama. Inilah yang disampaikan oleh Yesus sebagai bagian dari perjalanan iman dan pengingat untuk setiap mereka yang mengikuti jejaknya. Oleh sebab itu, setiap orang yang mengikut Yesus pasti akan dibenci oleh dunia. Mereka akan diperlakukan dengan buruk. Atau dapat juga berarti adanya penolakan, perlawanan, dan permusuhan terhadap ajaran dan nilai-nilai Kristiani. Sehingga setiap orang yang menghidupi nilai-nilai yang diajarkan oleh Yesus, termasuk pelayanan dan sikap-sikap dalam melayani, akan mendapatkan cibiran dan dibenci oleh dunia karena nilai, standar, dan tujuan dunia ini tidak sejalan dengan ajaran Tuhan Yesus dan firman Tuhan. Dan setiap orang yang tidak mau berpihak pada kebenaran pasti akan menentang dan menindas pengikut Kristus. Termasuk di dalamnya ketika orang-orang mengkritik pelayanan kita.
entah karena ketidaktahuan mereka atau bahkan karena kesengajaan mereka menaruh penderitaan itu kepada kita dan perlahan-lahan akan menghancurkan pelayanan kita. Bagaimana kita menghadapi kritikan dalam pelayanan kita? Entah kritikan tersebut benar ataupun dibuat-buat. Beberapa hal yang dapat kita lakukan agar pelayanan kita tidak dirusak adalah mendengarkan kritikan dengan sabar dan tidak defensif. Untuk memahami apa yang berusaha untuk disampaikan oleh orang yang memberikan kritikan tersebut. Berikutnya, kritikan tersebut jangan dimasukkan ke hati, apalagi jika kritik yang diberikan atas dasar ketidakpahaman. Berikutnya, kita dengan rendah hati mengevaluasi kritikan untuk menentukan apakah ada kebenaran di dalamnya dan bagaimana dapat digunakan untuk memperbaiki pelayanan. Berikutnya, kita dapat berdoa dan merefleksikan kritikan tersebut untuk memperoleh hikmat dan bimbingan dari Tuhan agar tidak mengulangi hal yang sama. Dengan demikian, kita belajar untuk bertumbuh dan memperbaiki pelayanan kita di hadapan Tuhan. Terlebih lagi, memurnikan hati kita yang cenderung merasa benar sendiri dalam pelayanan, sehingga kita dapat menjadi orang Kristen yang melayani dengan kerendahan hati, seperti Tuhan kita Yesus Kristus. Pertanyaan untuk kita renungkan bersama. Apakah kita siap mengalami penganiayaan atau kritikan karena mengikut Yesus? Bagaimana kita dapat mempersiapkan diri untuk menghadapi penganiayaan atau kritikan dalam pelayanan? Mari kita berdoa. Allah Bapa dalam kerajaan surga, sebagai pengikut-Mu kami tidak akan luput dari kritikan dalam melayani Engkau. Berikanlah kami kekuatan dan kesabaran untuk menghadapi segala tantangan dan kesulitan yang datang oleh karena iman kami kepadamu. Bantulah kami untuk tetap setia kepadamu dan tidak menyerah di tengah-tengah penganiayaan. Berikanlah kami hikmat dan bimbingan untuk menanggapi kritikan dengan kasih dan kesabaran. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Demikianlah renungan kita bersama pada hari ini. Kiranya kita boleh terus bertumbuh setiap hari dalam Tuhan. Amin.